Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Ditulis oleh Martin Lings atau Abu Bakar Siroj Al-Din, terbitkan oleh Serambi Ilmu Semesta. Bagian 44. Kembalinya orang-orang yang kalah. Tentara Quraisy kembali ke Mekah dalam kelompok-kelompok kecil yang diawali atau diikuti oleh beberapa orang yang berjalan sendiri-sendiri. Di antara yang pertama kali sampai di Mekah adalah kepala Bani Hashim, yakni Abu Sufyan, yang saudaranya Naufal ditawan. Permusuhan Abu Sufyan terhadap agama baru ini mendorongnya untuk mengubah syair untuknya dan untuk sepupunya sekaligus saudara angkatnya sendiri, Muhammad. Namun, pengalamannya di Badar benar-benar membuatnya terguncang. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah berkunjung ke Ka'bah. Kebetulan saja di sana ada pamannya, Abu Lahab, sedang duduk di dalam tenda besar yang dikenal dengan tenda Zam-Zam. Melihat keponakannya, Abu Lahab segera memanggilnya agar masuk dan duduk bersama di dalam tenda. Kemudian, ia menanyakan apa yang terjadi. Ceritanya begini, kata Abu Sufyan. Kami berhadapan dengan musuh dan berbalik. Tetapi, mereka terus menyerang kami dan mengambil tawanan semau mereka. Aku tidak bisa menyalahkan orang-orang kami, karena kami tidak hanya menghadapi mereka, tetapi juga suatu pasukan berbaju putih dengan kuda belang di antara langit dan bumi. Pasukan itu tidak menyisakan sedikit pun, hingga tak ada lagi yang bisa bertahan untuk melawan mereka. Saat itu, Umi Al-Fadal duduk bersama budak Abbas, Abu Rafi, di salah satu sudut tenda, sedang membuat anak panah. Seperti Ummu Al-Fadal, sang budak telah menjadi muslim, tapi keduanya merahasiakan keislamannya. Meski demikian, Abu Rafi tidak mampu menyembunyikan kegembiraannya mendengar kemenangan Nabi di medan perang. Dan saat mendengar tentang pasukan berbaju putih itu, ia langsung menyeletuk dengan penuh kekaguman. Mereka itu pasukan malaikat. Mendengar itu, Abu Lahab bangkit dan membentaknya, memukul serta melukai wajahnya. Sang budak berusaha melawannya, tetapi ia kurus dan lemah, sedangkan Abu Lahab gemuk dan besar. Ia pun dirobohkan ke tanah, diinjak dan berkali-kali dipukul. Menyaksikan kekejaman itu, Umi Al-Fadal segera mengambil kayu penopang tenda dan memukulkan dengan sekeras-kerasnya ke kepala iparnya itu. Kulit kepalanya robek dan luka yang tak mungkin disembuhkan lagi. Seenaknya saja kamu berbuat kejam di luar batas, teriak Umi Al-Fadal. Kamu kira tak ada majikannya untuk membelanya? Luka di kepala Abu Lahab membusuk dalam waktu seminggu. Seluruh tubuhnya digerogoti luka borok yang mengantarkannya kepada kematian. Ketika berita lebih jauh tentang peperangan telah datang, dan saat rasa kehilangan dimulai dengan ratapan atas kematian mereka, sebuah keputusan segera diambil oleh majelis. Mereka harus berusaha menahan diri. Muhammad dan para pengikutnya akan mendengar keputusan kita ini, dan mereka akan bersukaria. Para kerabat orang yang tertawan diminta agar menunda pembayaran uang tebusannya. Dengan meninggalnya banyak pemuka kaum Quraisy dalam pandangan sebagian orang, kini Abu Sufyan menjadi pemimpin mereka. Dan seolah ingin memberi contoh bagi kaumnya, ia berbicara tentang kedua anaknya, Hanzalah dan Amir, yang satu terbunuh di medan tempur dan yang satu lagi ditawan. Haruskah aku kehilangan darah dagingku sekaligus harta bendaku? Mereka telah membunuh Hanzalah, lalu aku harus menebus Amir. Biar saja ia tinggal bersama mereka, biarkan mereka terus menjaganya sesuka mereka. Istri Abu Sufyan yang judes, Hindun, bukan ibu kandung
Hanzalah maupun Amir, tetapi ia kehilangan ayahnya, Utbah pamannya, Saibiyah dan saudaranya Walid. Kendati pun mampu menahan ratapannya, ia bersumpah bahwa bila kelak Quraisy melakukan pembalasan dendam terhadap tentara muslim, ia akan merobek dada pembunuh paman dan ayahnya itu serta akan mengunyah jantungnya. Kafilah kaya raya yang dipimpin Abu Sofyan itu tiba di Mekah dengan selamat. Disepakati oleh majelis bahwa seluruh keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk membentuk pasukan sekuat-kuatnya agar tidak dapat dikalahkan lagi oleh musuh mereka dari Yastrib. Dan kali ini para wanita akan diikut sertakan demi meningkatkan kekuatan dan semangat juang mereka. Disepakati pula dengan tujuan yang sama, mereka mengutus beberapa delegasi ke berbagai sekutu mereka di seluruh penjuru Arab, meminta mereka untuk bergabung melawan Nabi. Mereka diyakinkan dengan berbagai alasan bahwa para pengikut agama baru itu mesti dianggap sebagai musuh bersama mereka. Mengenai aturan majelis tentang penundaan pembayaran tebusan, banyak orang Quraisy yang tidak menghiraukannya. Kaum lelaki hampir setiap suku berangkat ke Yastrib membawa tebusan bagi sanak saudara, kawan atau sekutu mereka. Abu Sofyan tetap bersikeras untuk tidak menebus anaknya. Namun pada musim haji, ia menangkap seorang jemaah haji yang datang dari oasis itu, seorang lelaki tua dari Aus, dan menyanderanya. Ia berpesan bahwa lelaki itu akan dilepas jika Amir dibebaskan. Keluarga laki-laki tua itu meminta Nabi untuk menyetujui pertukaran ini.